Selamat datang di Berita Dalam Dunia dengan saya Reza dan saya Satria. Sejumlah orang tua murid berunjuk rasa di depan gedung Kemendikbud pada Senin 29 Juni 2020 kemarin. Para orang tua murid mengenakan seragam sekolah dan memprotes sistem penerimaan peserta didik baru 2020 yang dirasa tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Seharusnya sistem penerimaan berdasarkan zonasi atau domisili dari calon peserta didik. Namun pada kenyataannya banyak siswa yang tidak diterima atau tersingkir dikarenakan umur yang lebih muda dan orang tua pun memprotes kejadian ini. Banyak orang tua yang kesal dan sedih akan hal itu. Mereka kasihan melihat anaknya sudah belajar dan pulang les hingga larut malam, namun tersingkir dari seleksi hanya karena kalah dengan calon didik lain yang usianya lebih tua dan dengan nilai yang justru di bawah mereka. Para orang tua murid yang berunjuk rasa terhadap PPDB 2020 diulang dan benar-benar menerapkan sistem zonasi sebagai yang utama. Berita terbaru datang dari Netflix, Spotify, dan aplikasi lainnya karena pemerintah melalui Kementerian Keuangan secara resmi akan memungut pajak pertambahan nilai dari perusahaan digital asing seperti Netflix, Spotify, Joox, dan kawan-kawannya. Di dalam PMK nomor 48 pada pasal 11 disebutkan bahwa aturan ini baru berlaku pada Rabu 1 Juli 2020. Namun, untuk pemungutan pajak baru akan dilakukan pada Agustus 2020. Melihat dari data, memang tidak heran jika perusahaan digital asing seperti Netflix menjadi target kena pajak. Berdasarkan data dari nakono.com, pengguna Netflix di Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 482.000 akun. Sudah kebayangkan kira-kira berapa peningkatannya pada tahun ini? Berita berikutnya datang dari negara Paman Sam. Disneyland California akan dibuka kembali, namun para pekerja malah demonstrasi. Rencana pengoperasian kembali Disneyland di Anaheim, California, Amerika Serikat diwarnai dengan demonstrasi para pekerja. Para pekerja berunjuk rasa pada Sabtu 27 Juni 2020 kemarin dengan menggunakan sekitar 200 mobil di luar area resort. Mereka berunjuk rasa karena Walt Disney belum setuju terkait permintaan perlindungan di tengah pandemi begitu taman hiburan dibuka. Sementara itu, pihak Disney menyatakan sudah mencapai kesepakatan dengan 20 afiliasi serikat pekerja, mencakup tunjangan sakit serta pemberian perlindungan wajah bagi pengunjung dan pemeran, serta pengurangan jumlah pengunjung. Namun untuk permintaan fasilitas tes corona, hal itu tidak direkomendasikan oleh otoritas kesehatan Amerika Serikat. Kabar gembira, berita selanjutnya datang dari... Tunggu, Sat. Baju lu ganti lagi, Sat. Berubah lagi. Kenapa sih, Jak? Lu kan juga pakai kaos yang sama kayak gua. Tenang, gak semua ada jawabannya sekarang. Karena besok, kaos ini akan rilis di Protoposit. Tungguin ya. Berita berikutnya datang dari David Beckham. Legenda sepak bola dari Inggris ini membentuk tim e-sports diam-diam. Di saat mayoritas olahraga fisik terhenti karena pandemi COVID-19, justru turnamen e-sports lah yang masih tetap berjalan dan sangat tak terpisahkan bagi siapapun saat ini. Hal itulah yang membuat suami dari Victoria Beckham ini membentuk tim dan diberi nama Guild Esports. Ia menilai bahwa esports adalah bisnis dengan proyeksi yang menjanjikan. Di tim ini, David Beckham bertindak sebagai co-owner dan ia juga menginvestasikan dana sebesar 1,1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 44 miliar rupiah. Sebagai tahap awal, Guild Esports akan membuka akademi untuk melatih talenta berbakat untuk menjadi atlet esports profesional. Dan untuk sementara waktu, tim ini baru berfokus pada 3 game saja, yaitu Rocket League, FIFA, dan Fortnite. Setelah 30 tahun menanti nih, Jak, akhirnya datang juga. Liverpool dipastikan menyegel gelar juara Liga Premier Inggris musim 2019-2020 setelah The Blues Chelsea berhasil mengalahkan Manchester City pada Jumat lalu dengan skor 2-1. Dengan 7 laga tersisa, Manchester City tetap tidak bisa mengejar ketertinggalan poin dari Liverpool yang memuncaki klasemen dengan perolehan 86 poin. Prestasi ini memutus penantian The Reds selama 30 tahun karena Liverpool terakhir kali memenangi Liga Inggris pada musim 1989-1990. Kala itu, tim yang bermarkas di Anfield ini diasuh di bawah kepelatihan Kenny Dalglish dan Liga Inggris masih bernama Divisi 1. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp pun mengukir sejarah sebagai pelatih asal Jerman pertama yang berhasil menjuarai Liga Premier Inggris. So, selamat Liverpool. Selamat Liverpool. On that note, kita akhiri berita dalam dunia minggu ini.
Pastikan untuk like dan komen dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Saya Reza. Dan saya Satria undur diri. Cheers!